Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Mengikuti Yesus itu harus siap dibuat kaget oleh ajaran Yesus. Seringkali Yesus membongkar cara berpikir yang sudah berlaku umum di tengah masyarakat. Salah satunya adalah ajarannya yang kita renungkan di dalam bacaan Injil hari ini, pada peringatan Santo Agustinus. Dalam konteks mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus menegaskan bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Menjadi murid Yesus itu ternyata gampang-gampang susah. Kita harus siap dengan ketidaknyamanan. Kita harus siap dibentuk dengan cara berpikir Tuhan, bukan cara berpikir manusia. Tentu saja dengan ajarannya itu, Tuhan Yesus menghendaki kita agar menjadi pribadi yang tangguh, berani untuk tampil beda, dan mengalami perubahan hidup yang makin baik. Tuhan menghendaki manusia agar mengalami perubahan dalam hidup ke arah yang lebih baik. Maka sakramen tobat menjadi sarana untuk menyadari kasih Allah dan kerapuan manusiawi, serta membangun pertobatan dan rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Orang kudus mempunyai masa lalu, sedangkan orang jahat mempunyai masa depan. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Pada peringatan Santo Agustinus hari ini, kita mendapat teladan dari seorang pribadi yang terbuka untuk dibentuk dan dididik Tuhan dengan cara yang tidak umum. Dialah Santo Agustinus. Dalam kebebasannya, Santo Agustinus memilih bertobat dan mengembangkan talenta yang dimilikinya untuk kerajaan Allah. Kita semua tahu bagaimana pergulatan dan pertobatan Agustinus. Dari seorang pendosa, hidup yang tidak benar, berubah menjadi orang kudus. Pertobatan ini berkat ketekunan doa ibunya, Santa Monica, inspirasi dari uskup Santo Ambrosius, dan keterbukaan hatinya yang luar biasa untuk mengalami sentuhan Tuhan. Sejak awal, ibunya tidak bosan-bosan menyarankan Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran. Akan tetapi, Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikit pun. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan.
Dia mendengar tentang dua orang yang serta-merta bertobat setelah membaca riwayat hidup Santo Agustinus pertapa. Lalu Agustinus merasa malu. Konon pada suatu hari Agustinus mengambil kitab suci dan membukanya tepat pada ayat ini yang tertulis, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Roma bab 13 ayat 13 sampai dengan 14. Dan sejak saat itu Agustinus memulai hidup baru dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita, bersediakah kita untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang baik dengan cara yang tidak umum? Karena Tuhan kadang-kadang menggunakan cara yang ajaib untuk membentuk kita, supaya kita menjadi baru. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mau merenungkan satu hal ini bersama Santo Agustinus, bahwa orang kudus mempunyai masa lalu, sedangkan orang jahat mempunyai masa depan. Mari Bapak Ibu, kita siap dibentuk oleh Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh punya masa depan yang baik, benar, dan diberkati di dalam Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.